Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Romi dengan NIM 31191110515. Saya dari kelas TI 19E2. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan ujian akhir semester kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada pengertian sistem pakar. Sistem pakar berasal dari dua kata, yaitu sistem dan pakar. Sistem adalah beberapa elemen yang ditekankan pada keefektivitasannya untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pakar adalah seorang yang ahli pada suatu bidang. Sistem pakar adalah suatu sistem komputer yang dirancang agar dapat melakukan penalaran seperti layaknya seorang pakar pada suatu bidang keahlian tertentu. Sistem pakar merupakan salah satu bidang teknik kecerdasan buatan yang cukup diminati karena penerapannya di berbagai bidang, baik bidang ilmu pengetahuan maupun bisnis, yang terbukti sangat membantu dalam mengambil keputusan dan sangat luas penerapannya. Yang slide yang kedua ada ciri-ciri sistem pakar. Yang pertama, ciri-ciri sistem pakar yaitu terbatas pada domain keahlian tertentu. Yang kedua, dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak pasti. Yang ketiga, dapat mengemukakan rangkaian alasan-alasan yang diberikan dengan cara yang dapat dipahami. 4. Berdasarkan pada kaidah atau rule tertentu. 5. Dirancang untuk dapat dikembangkan secara bertahap. Yang keenam, keluarannya bersifat anjuran. Slide ketiga. Di slide ketiga ini ada kategori masalah sistem pakar. Yang pertama ada interpretasi, yang kedua prediksi, ketiga diagnosis, keempat desain, kelima ada perencanaan, yang keenam debugging and repair, yang ketujuh ada instruksi, yang kedelapan ada pengendalian, yang kesembilan selection, dan yang ke-10 ada simulation, 11-nya ada monitoring. Langsung slide keempat. Di slide keempat ini ada pembahasan tentang komponen sistem pakar. Yang pertama ada knowledge base atau basis pengetahuan. Knowledge representation, basis pengetahuan adalah sebuah basis data yang menyimpan aturan-aturan tentang suatu domain knowledge atau pengetahuan tertentu. Yang kedua ada working memory. Apa itu working memory? Working memory adalah basis data atau memori kerja, adalah bagian yang mengandung semua fakta-fakta, baik fakta awal pada saat sistem beroperasi maupun fakta-fakta pada saat pengambilan kesimpulan, sedangkan dilaksanakan selama sistem pakar beroperasi. Basis data berada di dalam memori kerja. Yang ketiga ada interface engine atau mesin interface atau interface engine adalah bagian yang menyediakan mekanisme, fungsi berpikir, dan pola-pola penalaran sistem yang digunakan oleh seorang pakar. Yang keempat ada user interface atau antarmuka pemakaian. Adalah bagian penghubung antar program sistem pakar dengan pemakainya. Di slide kelima ada keuntungan sistem pakar. Di sini ada 14 keuntungan sistem pakar. Yang pertama, keuntungan dengan adanya sistem pakar adalah memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Yang kedua, bisa melakukan proses secara berulang secara otomatis. Yang ketiga, menyimpan pengetahuan dan keahlian para pakar. Yang keempatnya, meningkatkan output dan produktivitas. Yang kelima, meningkatkan kualitas. Yang keenamnya, mampu mengambil dan melestarikan keahlian para pakar. Yang ketujuh, mampu beroperasi dalam lingkungan berbahaya. Yang kedelapan, memiliki kemampuan untuk mengakses pengetahuan. Poin kesembilannya, memiliki reliabilitas. Yang ke-10-nya, meningkatkan kapabilitas sistem komputer. Poin 11-nya, memiliki kemampuan untuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap dan mengandung ketidakpastian. 12, sebagai media pelengkap dalam pelatihan. Poin ke-13, meningkatkan kapabilitas dalam penyelesaian masalah. 14-nya, menghemat waktu dalam pengambilan keputusan.
Di slide selanjutnya adalah kelemahan sistem pakar. Di samping memiliki beberapa keuntungan, sistem pakar juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain yaitu poin pertama, biaya yang diperlukan untuk membuat dan memeliharanya sangat mahal. Poin kedua itu sulit dikembangkan. Hal ini tentu saja erat kaitannya dengan ketersediaan pakar di bidangnya. Yang ketiga, ada sistem pakar tidak 100% bernilai benar. Modul penyusunan sistem pakar menurut para ahli yaitu yang pertama, menurut Stuttgart pada tahun 1987 suatu sistem pakar disusun oleh 3 modul utama, yaitu modul penerima pengetahuan atau Knowledge Acquisition Mode. Sistem berada pada modul ini. Pada saat ini ia menerima pengetahuan dari pakar. Yang keduanya itu modul konsultan mode. Pada saat sistem berada pada posisi memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh user, sistem pakar berada dalam modul konsultasi. Yang ketiganya adalah modul penjelasan atau explanation mode. Modul ini menjelaskan proses pengembalian keputusan oleh sistem. Bagaimana suatu keputusan dapat diperoleh. Yang selanjutnya ada cara representasi. Cara representasi dalam sistem pakar menurut Turban pada tahun 1992 terbagi di dalam 3 teknik, yaitu production real, semantic network, dan frame. Di selanjutnya ada Winexes atau perangkat lunak sistem pakar. Perangkat lunak yang sudah dikhususkan guna merancang dan membangun sistem pakar, salah satunya ialah Winexes. Basis pengetahuan dalam Winexes dibentuk dengan kaidah if then else. Suatu bentuk kaidah dalam Winexes dapat memiliki keterangan berupa node dan reference. Node berisi keterangan mengenai kaidah tersebut dan referensi berisi sumber tertulis dari kaidah tersebut. Kaidah-kaidah dalam Winexes diantaranya yang pertama, pengualifikasian atau qualifier, yang kedua, perubahan atau variabel, dan yang ketiga, pilihan solusi atau choice. Itu tadi penjelasan tentang sistem pakar. Untuk materi penyelesaian akhir tugas kuliah kecerdasan buatan, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq.